Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 3 Mei 2026, pekan kelima Paskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti dan Vincentius Johan. Mazmur dilantunkan oleh Arkadius Ariwibowo dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat Paskah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan kebenaran dan hidup sejati. Bimbinglah kami agar mampu memahami sabdamu hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami semakin percaya bahwa Engkaulah jalan yang menuntun kami kepada Bapa. Teguhkan iman kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh serta hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pada tugas pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Selain dia, dipilih juga Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,
Bermasmurlah baginya dengan gambu 10 tali. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 4 sampai dengan 9. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Akulah jalan, kebenaran dan hidup, sabda Tuhan. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 14, ayat 1 sampai dengan 12. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, sudahlah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Dalam Injil hari ini, Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 12, Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang mendalam kepada para murid-Nya. Ia berkata bahwa Ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan Ia akan datang kembali membawa mereka kepadanya. Pernyataan ini bukan sekedar janji tentang masa depan,
tetapi juga sebuah penegasan tentang kasih yang aktif dan menyelamatkan. Kita diajak untuk memahami bahwa kepergian Tuhan Yesus, yaitu wafatnya di kayu salib, bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan keselamatan. Justru melalui kematiannya, ia membuka jalan menuju rumah Bapa. Ia tidak meninggalkan kita dalam keterpisahan, tetapi menghadirkan kasih yang mengalahkan maut dan mempersatukan kita kembali dengan Allah. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," kita diingatkan bahwa hidup kita tidak bisa dilepaskan dari Dia. Ia bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi Ia sendiri adalah jalan itu. Artinya, kita tidak hanya mengikuti ajarannya, tetapi juga membangun relasi yang hidup dengannya. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai dengan 7 menunjukkan bagaimana gereja perdana bertumbuh melalui pelayanan dan kesatuan. Para rasul memilih pelayan-pelayan yang penuh Roh Kudus agar pewartaan sabda Allah tetap berjalan. Ia mengajarkan kita bahwa berjalan di dalam Kristus berarti juga melayani dengan kasih dan tanggung jawab. Mazmur 33 mengajak kita untuk bersukacita dalam Tuhan, karena kasih setianya selalu menyertai umatnya. Kita diingatkan bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap pada kasih-Nya. Dalam perjalanan hidup, harapan ini menjadi kekuatan kita untuk tetap setia di jalannya. Sementara itu dalam bacaan kedua, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 9, kita disebut sebagai batu hidup yang dibangun menjadi rumah rohani. Kristus adalah batu penjuru dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari bangunan Allah. Ini berarti hidup kita memiliki tujuan ilahi, menjadi saksi kasih dan terang bagi dunia. Kita menyadari bahwa untuk sampai ke tempat di mana Yesus berada, kita pun harus melewati jalan yang sama, jalan kasih, pengorbanan, dan iman. Tidak selalu mudah, tetapi disitulah letak kebenaran dan kehidupan sejati. Yesus telah lebih dahulu membuka jalan itu bagi kita. Maka hari ini kita diajak untuk bertanya dalam hati, apakah kita sungguh menjadikan Yesus sebagai jalan hidup kita? Ataukah kita masih mencari jalan sendiri yang menjauhkan kita darinya? Mari kita berjalan bersama Kristus, percaya pada sabdanya, dan hidup dalam kasih-Nya. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan arah, makna, dan tujuan hidup yang sejati. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami percaya bahwa Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia mengikuti-Mu, meskipun jalan yang kami tempuh tidak selalu mudah.
Jadikanlah kami saksi kasih-Mu di tengah dunia. Bimbinglah kami sampai akhirnya kami boleh tinggal bersama-Mu di rumah Bapa. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.